Shalom, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan di hari ini. Bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena nyatalah dalam hidup ini kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami hendak menjalaninya. Memohon firman Tuhan hari ini menuntun perjalanan hidup kami di hari-hari seterusnya. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami sedia mendengar firman-Mu. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menghimbau supaya seluruh anggota jemaat bersedia digunakan sebagai batu hidup untuk membangun sebuah rumah rohani. Ini adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan sebuah jemaat yang kokoh. Batu-batu yang hidup bermaksud mengajarkan bahwa jemaat itu hendaknya terdiri dari orang-orang yang begitu bersemangat dalam hidup. Jemaat yang kreatif dan inovatif, dan bukan jemaat yang biasa-biasa saja atau jemaat yang tidak mau adanya kemajuan. Selanjutnya, batu-batu yang hidup itu dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Yang dimaksudkan dengan rumah rohani adalah suatu persekutuan dari orang-orang yang beriman, yang betul-betul rohani dan tidak mengikuti kehendak duniawi. Tidak diatur menurut kepentingan orang-orang tertentu, tetapi diatur menurut kepentingan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan diatur secara demikian, barulah gereja itu berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita terus bertekun belajar, membedakan manakah yang dikehendaki Allah dan mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Yesus, Kepala Gereja, tuntunlah kami supaya mengetahui bagaimana sesungguhnya hidup sebagai gereja-Mu di dunia ini. Hadirlah terus di antara kami, ya Tuhan, terutama ketika kami mengambil keputusan iman demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memulai aktivitas di hari ini, kami pertaruhkan kehidupan di dalam tangan Tuhan. Sehatkan kami,
Kuatkan iman kami menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan, pencobaan dan halangan. Tuhan memampukan setiap kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami alami. Pergumulan sakit penyakit yang kami alami, entah di rumah sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan itu melawat dan menyembuhkan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan karena ditinggal oleh keluarga orang yang kami kasihi, kasih sayang Tuhan, penghiburan sejati selalu hadir bagi kami. Mengalami tekanan hidup, beban-beban penderitaan yang kami jalani saat ini, Tuhan hadir membuka jalan, melepaskan ikatan-ikatan beban itu. Pergumulan sebagai anak yatim piatu, ibu janda duda yang terpenjara, Tuhan kiranya hadir menjadi penolong di setiap pergumulan kami. Berkat-Mu Engkau anugerahkan di hidup ini. Atas usaha, pekerjaan, karya kami, pendidikan dan pembelajaran, kiranya Tuhan memberkati, memberi keberhasilan selalu. Kehidupan kami dan keluarga kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Mohon bantuannya like dan subscribe.